Wabarakatuh ya Bu ya. Ibu, bagaimana Bu saat ini kabarnya? Baik. Baik nggih. Tadi aktivitasnya habis nyetrika. Belum selesai. Belum selesai. Ini saya mengganggu ya Bu ya. Tadi di tensi memang tensinya untuk yang atas itu memang sedikit tinggi ya Bu ya. Tadi 149/90 gitu nggih. Minggu yang lalu 130. Minggu yang lalu 130 nggih. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan di hari kemarin nggih Bu nggih, itu saya izin kalih jenengan itu hari ini ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan terkait dengan hipertensi kalih perilaku hidup bersih niku. Ini nanti untuk waktunya mungkin kurang lebih 15 menit ya Bu nggih. Ya, nanti kalau misalkan Ibu ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, nanti monggo silakan bisa langsung ditanyakan seperti itu. Ibu, sebelum saya mulai mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Bu. Apa yang mau ditanyakan? Derek. Silakan dulu aja. Presentasikan dulu. Nggih, ini kan terkait hipertensi nggih Bu nggih, tensi tinggi. Nah, nek jenengan niku pun retos dereng Bu terkait tensi tinggi niku. Seperti apa gitu. Untuk lansia, batas maksimalnya berapa itu? Kalau untuk batas lansia, nah minimal ya, bukan maksimal. Oh minimal. Ya. Kalau untuk seusianya jenengan itu minimal itu memang tensi niku kan enten sik dikatakan hipertensi enten sik ringan, sedang, berat ngeten niku nggih. Ibu nggih. Nah, itu yang dalam batas normal itu kan di atas 140 itu sedang ya Mbak Putri nggih. Ya, dari 140 terus di atas 90. Jadi kalau misalkan 130 per 90 atau per 85 ngeten niku tesih sae mboten napa-napa seusianya jenengan. Ngeten niku. Terus nek faktor pemicu tensi tinggi ngeten niku jenengan perlutas dereng Ibu. Banyak faktor kan itu. Nggih, banyak faktor nggih. Iya. Di antaranya makanan. Minuman. Iya. Nek Ibu sendiri untuk makanannya? Kalau makanan enggak saya. Ada pantangan mboten? Enggak ada pantangan. Enggak ada pantangan ya. Nggih. Asal kita menjaga lah ya, namanya makan itu ya ada batasannya. Nggih, ada batasannya. Enggak ada pantangan. Nggih, iya. Kalau untuk faktornya itu mempengaruhi tensi tinggi itu ada juga terkait dengan emosional, stres ngeten niku nggih. Itu utama itu biasanya ya. Stres juga enggak bisa tidur. Nggih. Terus kalau misalkan dari tensi itu kan sakit juga dari keturunan nggih Bu nggih. Iya, kadang kan misalkan mungkin kok saya nggak ada keturunan dari hipertensi, kok saya tensinya kok ada tinggi. Nah, itu bisa dipengaruhi karena emosional, mungkin ada lagi banyak pikiran ngeten niku, terus pola makannya kok tidak dijaga seperti itu. Tapi memang tidak hanya terkait dengan emosional, tapi enten sih dari itu tadi keturunan, ternyata dari orang tuanya jenengan atau siapa ngeten niku ya, terkait dengan keluarga ngeten niku. Nek tanda gejalanya jenengan perlutas dari Ibu. Kalau saya itu biasanya muak terus, angkop itu kayaknya ngantuk, tapi nggak bisa tidur. Mual muntah mboten gantosan, mboten. Kalau misalkan tensinya tinggi terus dipengaruhi kok jadi sensitif, ngeten niku jenengan ngerasain mboten Ibu? Kadang-kadang. Kalau ada pemicunya. Oh, ada pemicunya. Kalau misalkan telinga berdengung ngeten niku enggak pernah ya. Kalau sakit kepala pusing? Karena saya enggak tingginya paling ya masih 140. Padahal jarang-jarang sekali ya saya kalau iya. Maaf ini enggak kerjaan. Oh, nggih. Nah, kalau untuk terkait kalau misalkan tensinya tinggi terus nanti dapat menyebabkan sakit yang lain atau sakit apa ngeten itu jenengan sampun terus dereng Bu, atau mungkin jenengan pernah membaca juga riset yang lain atau dapat penyuluhan dari kita harus mengajar itulah bagi saya ya. Juga preventif toh, daripada mengobati. Pencegahan.
Iya, kalau jenengan tertarik kalau misalkan tensinya tinggi kok terus nggak dikontrol, ngeten itu bisa menyebabkan penyakit yang lain, itu penyakit seperti apa itu? Biasanya itu kok kepala jelas ya, Iya, kepala itu jelas. Nggih. Sama apa? Jantung. Nggih, Ya, jantung. jantungnya itu kayak apa berat gitu ya. Iya. Nggih, itu tadi ada lagi kalau misalkan tensinya mboten terkontrol itu bisa menyebabkan stroke juga nggih Bu nggih. Iya, nggih. Kadang kan kalau misalkan tensinya tinggi sudah terbiasa tinggi sampai tidak dirasa tanda gejalanya, pusing sudah tidak dirasa, nah itu bisa larinya ke stroke ngeten niku nggih Bu nggih, atau enggak ke serangan jantung seperti itu. Nah, kalau pencegahannya Ibu niku wau, jenengan biasanya pripun Bu? Kajenge tensinya mboten tinggi ngeten. Saya menjaga dengan herbal ya, bawang putih saja. Bawang putih, okay. Kalau untuk konsumsi obatnya? Saya pakai amlodipin. Amlodipin, ya. Jadi kalau sudah saya merasa pakai bawang putih kok enggak ya. Minum satu aja udah malam mau tidur itu udah paginya. Nah itu tadi pencegahannya bisa juga meningkatkan aktivitas fisik ya Bu ya. Contohnya kalau misalkan jenengan nggih niku wau nyetrika tapi tidak terlalu banyak hiburan atau tidak. Iya, nggih jalan saking depan, belakang, ngeten niku jalan-jalan. Terus periksa rutin tekanan darah nggih Bu nggih. Nek jenengan misalkan ke rumah sakit yang kalau misalkan kontrol pasti kontrolnya pasti di tensi ya, pasti di tensi. Kadang-kadang saya minta saya ke lab dok cek kolesterol. Kalau diabetes saya nggak punya. Iya. Kolesterol asam urat. Iya boleh Bu. Baru dan dikasih pengantar. Terus pencegahannya sakit mengelola stres niku mau nggih Ibu nggih, kajenge kok mboten kepikiran menawi enten masalah mboten terlalu dipikirkan dalam-dalam. Nah, niku mungkin nek terlalu dipikirkan itu bisa mempengaruhi ke tensi juga Ibu nggih. Iya. Terus kalau untuk makanannya biasanya jenengan suka makanan yang asin-asin ngeten niku mboten? Kalau asin enggak ya, kebetulan kalau asin enggak. Di sini di rumah itu anak saya yang bagian masak. Nggak suka asin juga. Dan kadang-kadang malah kalau dia masak itu saya sering tak tambah garam sendiri. Ngeten niku Bu, itu tadi kan ada terkait tensi niku apa, terus faktornya apa, menyebabkan tensi tinggi biasanya apa, terus tanda gejalanya yang dirasakan kalau tensinya tinggi kan tadi jenengan apa itu tadi Bu, kadang jadi sensitif, terus tadi ada komplikasinya dari tensi tinggi niku pripun, terus pencegahannya pripun. Nah, itu tadi mungkin Ibu ada yang mau ditanyakan Ibu? Sedikit saya mau bertanya itu untuk mengantisipasi ataupun untuk menetralkan latensi itu supaya tidak naik turun itu gimana caranya? Ya itu tadi ya Bu ya, kembali lagi karena tadi jenengan juga sudah bagus sekali, jadi lebih baik preventif ya Mbak ya daripada pengobatan. Nah jadi kalau pencegahannya itu tadi Bu, jadi tensinya supaya tidak tinggi, supaya tetap stabil, untuk olahraga fisiknya itu tetap dijaga. Jadi buatan terus kok misalkan jenengan tidak ada aktivitas di luar gitu ya Bu ya. Nah, jenengan tetap aktivitas di dalam rumah tapi tidak terlalu berat, karena nanti kalau seusianya jenengan aktivitasnya terlalu banyak itu nanti juga mempengaruhi ke tensinya. Terus kemudian itu tadi Bu, periksa rutin, kemudian mengelola stres, terus untuk lebih stabilnya lagi bisa konsultasi kali dokter. Nah itu nanti biasanya kalau misalkan tensinya jenengan kok lebih sering di atas 140 itu nanti biasanya akan diresepkan amlodipinnya rutin Ibu 1 bulan. Nek jenengan ningali kayak Prolanis itu gitu. Nanti biasanya jenengan disarankan ikut itu supaya nanti 1 bulan dapat obat, terus nanti biasanya 1 hari sebelum habis itu jenengan kontrol, nanti diberikan obat dan kajengnya tetap rutin selalu stabil. Tapi saya pernah tinggi itu hanya dikasih obat satu resep itu bisa 5 hari ya? Iya, untuk 5 hari. Sebelum 5 hari kalau sudah nggak terasa apa-apa Bu, hentikan. Nggak bisa dihabiskan. Tapi boleh nanti disimpan, kalau terasa lagi silahkan Bu. Kalau tensi kan
bisa dirasa, kayak nggak bisa dirasakan. Tandanya ya Bu. Kolesterol ya nggak bisa di. Iya, nggak muncul tandanya ya Bu ya. Tanda-tandanya tuh susah kayak. Oh iya, Deteksi. Iya, berarti itu tadi sudah bagus ya Bu ya, sudah ada konsultasi dengan dokter. Nah, berarti itu dokter sudah melihat dari rekam medisnya jenengan dengan usianya jenengan. Oh, tensinya itu jenengan biasanya 140/90, kalaupun naik itu naik 10 itu 150/90, itu masuknya ke hipertensi ringan ya Bu ya. Maka dari itu mungkin dokter meresepkan untuk obatnya itu tidak yang rutin kayak 1 bulan. Nah, karena pengalaman pasien itu memang ada yang tensinya itu 180/100 ngeten niku nggih Bu nggih. Itu benar-benar obatnya itu rutin dalam 1 bulan. Nah, ngeten niku kalau untuk menstabilkan. Saya setiap bulan itu ke dokter itu. Yang kontrol setiap bulan. Iya, kontrolnya setiap bulan. Pasti kalau kontrol itu pasti tensi. Tensi. Iya, kalau kontrol pasti tensi. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Sampun. Oh, nggih. Nah, berarti sekarang giliran Yuni sik tanglet nggih Bu nggih. Iya, nggih. Mau terkait tensi tinggi niku pripun Ibu? Tensi tinggi tadi apa Ibu? Maksudnya pengertiannya itu seperti apa? Kok bisa dikatakan tensi tinggi ngeten niku tadi? Karena berada di atas ambang normal kan? Di atas ambang normal. 140, kalau untuk lansia kan 150. Iya. Tapi kalau saya itu berusaha di bawah 150. Berusaha menjaga ya. Karena saya kalau pada saat muda itu saya rendah. Oh iya. Saya yang turun, saya rendah. Hipertensi. Iya. Saya kasih 110, pernah 90, pernah sampai muntah-muntah. Jadi geliang lama. Kalau untuk faktor pemicunya tadi Bu, yang bikin tensi tinggi itu tadi napa mawon Ibu? Saya kalau kebanyakan makan lemak. Nah itu ya jeroan. Pada jeroan kayak enak Mbak. Iya. Terus kalau misalkan tapi kalau seandainya ya sering saya batasi lah, kalau sudah berhenti besok kapan-kapan lagi dimakan lagi, kontrol dulu. Terus faktor pemicunya ada terkait emosional itu tadi ya Bu ya, menjaga tingkat emosional. Tapi untungnya sekarang karena nggak berhadapan langsung dengan orang, jadi ya jarang ya Bu ya. Iya, lebih terjaga. Iya. Kalau penyebabnya tadi Bu, kemutan buatan penyebab tensi tinggi wau napa mawon? Nah, tadi kan pola hidup. Ya, karena makanan. Kemudian emosi, stres itu bisa kan. Kurang tidur karena salah satunya karena stres itu. Kalau tanda gejalanya mau Bu, kalau dirasakan oh tensinya tinggi, oh berarti tanda gejalanya seperti apa tadi? Kalau saya yang pribadi itu biasanya menguap terus loh, rasanya ngantuk, terus rasanya ngantuk, tapi untuk tidur agak susah. Saya seperti itu. Terus tadi aja. Tapi yang lain mungkin ada kepalanya pusing, di pundak itu pegel semua, ada yang seperti itu. Tapi kalau saya tidak seperti itu. Terkait Bu, untuk komplikasi penyakitnya kemutan buatan banyak ya? Banyak. Tadi stroke, kemudian dapat jantung, bisa menyebabkan itu. Stroke. Terus pencegahannya mau pripun Bu kemutan buatan? Pencegahannya dengan olahraga, yang makan teratur, artinya yang sesuai dengan nutrisinya, ya gizinya lah, ya mengurangi lemak. Itu tadi ya Bu ya, untuk terkait dengan tensi tinggi, kurang lebih gambarannya seperti itu ya Bu ya. Tadi kenapa kok saya tanyakan ulang, itu jadi evaluasi untuk saya dan untuk jenengan mengingat lagi ya Bu ya. Mungkin nanti di lain hari nanti jenengan kemutan terkait tadi yang saya sampaikan. Nanti kalau misalkan jenengan bertemu dengan putrinya atau temannya seperti itu, nanti bisa sharing lagi seperti itu ya Bu ya. Terus ini terkait dengan perilaku hidup bersih ya Bu ya. Iya. PHBS. Perilaku hidup bersih. Nah, ini tadi kan terkait perilaku hidup bersih ya Bu guys. Setelah kemarin saya sudah berkunjung ke sini, saya juga sudah membuat laporan, kemudian saya sudah konsultasi dengan dosen saya juga. Itu kan memang saya sudah pengamatan terkait dengan lingkungannya
ibu seperti apa ngeten niku nggih Bu nggih, kemudian untuk kesehariannya seperti apa ngeten niku ya Bu ya. Iya, karena untuk di sini kan di bagian ruang tamu nggih Bu nggih. Ya, ini memang ada beberapa hal mungkin yang mau saya sharingkan dengan jenengan ya Bu ya. Mungkin terkait kalau ini perilaku hidup bersih itu lebih ke kayak ventilasi nggih Bu nggih. Iya, karena ini kan bisa dikatakan lebih terbuka ngeten niku nggih Bu nggih. Nah, kalau menurut jenengan ventilasi yang cukup niku sik pripun Ibu? Atas dereng. Nggih. Kalau saya ya apa ya? Misalnya ada jendela, ada udara apa? Pergantian udara bisa leluasa lah. Leluasa masuk. Ya. Terus saya kira biasanya kalau misalkan pagi gitu pintu yang sana sini atau sini gitu dibuka nggak Ibu? Kalau kita di rumah. Iya, kalau pas di rumah kayak tadi Bu ya. Kalau di rumah tapi di belakang tutup. Oh ditutup. Kalau pas di depan sini baru dibuka gitu nih nggih. Mungkin itu sudah bagus ya Bu ya. Jadi mungkin memang di sini saya ventilasinya yang kurang, makanya yang pintu dalam itu langsung ke pekarangan dalam ya. Buka terus. Karena yang di dalam itu sirkulasi udaranya kurang. Iya. Iya. Mungkin ada yang mau saya sharingkan dengan jenengan ya Bu ya, terkait dengan ventilasi yang saya itu pripun. Nah, mungkin kalau dari bagian depan, mungkin kalau dari belakang kan panjang ya Bu ya, jadi mungkin udara akan sedikit sulit untuk keluar masuk pertukaran kayak gitu. Mungkin dari bagian depan, kalau bagusnya mungkin itu ya Bu ya, kan jenengan kan panjang rumahnya, kalau jenengan di belakang pintunya tidak dibuka kan seperti itu ya Bu ya. Mungkin kalau ada sharingan dari kami itu bisa, misalkan kalau pagi itu kan udaranya masih segar sekali ya Bu ya. Nanti jenengan bisa jalan-jalan ke depan sini, terus nanti pintunya bisa dibuka sebentar, kajengnya udaranya bertukar seperti itu ya Bu ya. Nanti kalau udah jam 8 ditutup, di belakang juga ada pintu. Ada pintu. Kita buka semua, dapur ada pintu. Mau ke sumur ada pintu. Kita buka semua itu sepanjang hari itu bukaan terus itu. Kalau di belakang kalau saya mau tidur atau pergi baru tak kunci pintunya karena takut ada orang masuk ya. Kemudian yang jendelanya yang tidak. Matahari bisa masuk karena jendelanya menghadap ke timur. Ibu biasanya kalau misalkan ventilasi buka seperti itu, debu biasanya masuk buatan Bu? Masuk. Tapi kan cuma sedikit masuknya karena kita pakai sana kan pakai konblok. Kamu jadi debu masuk kalau tapi nggak begitu lah. Kita bantu dengan ada tanaman-tanaman lah. Ada yang penyerap. Menyerap. Ya mungkin kalau misalkan udah kerasa ada debu mulai dipel kayak gitu ya Bu ya, dibersihin. Biasanya kalau yang bersihin kayak gitu putrinya jenengan atau mungkin ada yang ikut, yang saya nggak punya pembantu ya. Memang ya nggak ada deterjen, pembantunya juga susah. Saya terus ngapain? Paginya masa sudah selesai. Nggak ada kerjaan apa-apa. Kan udah besar-besar anak-anak. Ya paling ini ponak-ponak yang ikut. Ponak. Dan udah UN. Nyapu laki-laki juga. Nggak masalah gitu. Buang sampah dari dapur atau yang dari dalam, masukkan ke situ, penampungan. Ini kadang-kadang saya jengkel, yang ngambilin nggak rutin. Sampai penuh itu ya Bu? Nggak rutin, jadi 2 hari sekali. Saya sekali lama kenapa ini. Tapi kalau misalkan nggak diambil kayak gitu, kayak mau konfirmasi kalau sekedar beliau ngeten niku mboten niku? Enggak. Jadi kan kita kadang-kadang ini ada keperluan lain. Gitu. Berarti kalau nggak ngambil sini itu nggak ngambil semua juga ya Bu? Iya, semua nggak diambil. Apa dia kemana? Mungkin kalau terkait dengan perilaku hidup bersih, terus ventilasi seperti itu, mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu? Kalau ventilasi yang baik yang bagaimana toh? Yang itu tadi Bu, yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, karena memang ventilasi yang baik itu seperti apa. Kalau secara umum itu kan memang yang ventilasi yang baik itu kan cukup untuk memenuhi ruangan yang ada, karena kalau misalkan setiap rumah itu kan berbeda ya Bu ya, untuk keluasan rumahnya. Nah kalau misalkan ini saya paparkan terkait dengan kondisi lingkungannya jenengan Bu ya, karena ini kan dari bagian sisi depan, mungkin dari bagian yang atas ini ya Bu ya, mungkin dia lebih beresiko debu itu lebih banyak masuk kan seperti itu ya Bu ya. Mungkin seperti yang baik itu bisa ditutup menggunakan apa itu
streaming seperti itu. Jadi ini dikasih streaming. Sebenarnya yang sana ini tadinya nggak pasti nyalain. Oh iya, mungkin seperti itu. Kalau yang baik supaya untuk resiko debu masuk itu lebih kecil seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau untuk ventilasi bisa dibukakan dengan pintu, tapi misalkan itu tadi kalau pagi yang udaranya masih segar, jadi jangan yang misal jam 12 yang itu kan debu lebih banyak masuk ya Bu ya. Seperti itu. Jadi kemudian Ibu di rumah ada yang merokok buatan Bu? Enggak ada alhamdulillah. Jadi untuk memang ventilasi itu berhubungan juga dengan asap-asapan ya Bu ya. Karena orang tua saya kan jantung karena rokok dari mudanya itu rokok yang kretek itu dia. Nah itu terus kena jantung. Pada itu untuk contoh anak-anak saya, cucu saya. Kalau kamu pengen sehat, nggak usah ngerokok. Contohnya sudah ada. Termindset gitu sudah. Enggak ya. Kemudian kalau di lingkungannya jenengan ini kan sudah bagus, tidak ada yang kayak membakar sampah sembarangan dari jenengan dan keluarga juga tidak ada ya Bu ya. Nah itu karena sampah kan sudah pada dibuang. Sudah dulu di sebelah sini dibangun itu di sini sebelah ini banyak bang yang ada daun-daun itu bukan sampah ya di jalan itu sering disapu dibuang terus dikumpulkan nanti dibakar. Ya itu tadi terkait dengan ventilasi tidak ada asap pengganggu ngeten niku ya Bu ya. Kemudian seperti tatanan ruangan seperti itu juga mempengaruhi untuk ventilasi ya Bu ya. Bagaimana kok ventilasi itu supaya baik, kalau misalkan ventilasinya sudah bagus ternyata ruangannya penuh. Nah itu kadang untuk udara di dalam itu tidak bisa merata seperti itu ya Bu ya. Kalau misalkan dari yang saya perhatikan itu memang untuk tatanan ruang sudah bagus ya Bu ya. Begitu masukkan ventilasi masuknya dari situ itu ada ruang tamu, kemudian mungkin udara itu tadi yang sedikit mungkin masuk ke sana itu agak itu tapi dari belakang sudah ada di sebelah samping itu ada pintu tak buka terus itu yang dibuka terus ya sebelah masuk ke dalam ya itu ada pintu terus yang di belakang biar nggak gelap itu listrik itu nyala terus non stop itu listrik ya biar tidak gelap aja. Seperti itu Ibu mungkin untuk gambaran ventilasi yang baik kalau untuk dari lingkungan rumahnya Ibu seperti itu. Untuk jamban yang baik itu sebetulnya kayak apa kok? Jamban ada yang duduk, ada yang jongkok. Oh iya, kalau di rumahnya Ibu ngagem jongkok duduk ada. Jongkok duduk ada. Nah kalau untuk baiknya jongkok atau duduk itu melihat juga Ibu dari penghuni rumahnya. Itu usia pinten ngeten niku. Apakah remaja, apakah balita, ataukah dewasa ngeten niku. Memang kalau disarankan biasanya kalau untuk usia lansia itu sayangnya dengan yang duduk ya Bu ya. Kalau yang atas sayangnya dengan yang duduk karena kalau untuk yang jongkok itu kan memang resiko tinggi ya Bu ya untuk lansia. Dari beberapa pengalaman saya praktik di rumah sakit pun ada pesan seperti itu. Jadi biasanya kalau rumah itu dihuni ada usia dengan lansia itu biasanya disarankan memiliki kamar mandi dengan toilet yang itu tadi yang duduk. Gini saya dengar tuh katanya lebih baik yang jongkok daripada yang duduk. Untuk usia atas enggak. Oh iya kalau semua usia itu baik jongkok. Ya biar carane lah gitu. Ya susah kan berarti. Itu ya mungkin ada beberapa sumber mungkin ya Bu ya. Tapi terkait dengan pengalaman saya di rumah sakit kemudian mungkin sharing dari beberapa dosen memang biasanya seperti itu, dari keluarga sendiri saya pun seperti itu Bu menerapkan itu. Kemudian saya juga ada yang juga itu dibuatkan toilet dengan itu tadi duduk karena mengurangi resiko jatuh, resiko terpeleset. Kemudian kalau misalkan kan ada yang kondisinya pakai kursi roda itu ya Bu ya. Nah itu kan buatan sakit melampah itu biasanya kalau misalkan mohon maaf misalkan BAB itu kan jadi bisa didorong kursi roda tetap ikut masuk seperti itu untuk mengurangi beberapa resiko. Karena di sini daerah sini ya umumnya kalau tentang untuk BAB mereka pada umumnya sudah punya itu sendiri. Nah, kalau yang nggak punya kayak mereka ke kali. Kok di sini sekolahnya mana Bu ya? Sekolah kali. Sekolah ini ya Bu? Sekolah sebelah wetannya. Nah, kali kecil kali besar itu ada. Jadi
kan pada umumnya sudah punya sendiri itu beberapa ya sekitar 20 tahun yang lalu itu masih pada ke sungai semua ya, belum ada punya jamban. Sekarang kelihatan pada punya jamban. Karena kita juga kader-kader kita selalu putar ya semangat itu yang ada sanitasi berbasis masyarakat. Kenapa apa namanya SBM apa ya itu ya tentang bersih lingkungan karena banyak masih ada apa SDM itu sumber daya manusia tapi bukan itu berbasis masyarakat jadi apa ya HBM apa itu saya lupa depannya tapi terkait itu ya kita selalu terutama di daerah sana di daerah RT 8 itu masih ada yang membuang tidak punya saluran air jadi buang karangan. Nah itu selalu kita ingatkan di situ tentang ini ya kita kesalahan itu tuh jangan terus dibiarkan karena karena mengganggu kesehatannya sendiri. Saya bilang itu yang selain bau itu juga kalau hujan anak-anak kecil kan suka sering main air hujan. Nah itu nanti itu ya itu yang buatlah andon untuk air kotoran itu dipiring apa sekarang katanya sudah tidak karena dulu dan itu sering numpuk kayu itu loh mereka masak kan masih kayu tapi sekarang air ini karena sudah banyak berkurang karena dulu demam berdarah di situ sampai ada yang meninggal dewasa itu tapi sekarang sudah banyak kemajuannya lah ya banyak anak perubahannya itu sama yang di sini dulu sebelah sini sebelah sini tapi sekarang sini juga sudah baik. Itu tergantung dari kemauan lingkungan juga ya. Biasanya kalau anak-anaknya semakin mereka bersekolah semakin baik kehidupan. Kan semakin tahu aja pengetahuan ketemu dengan teman. Kalau itu kan banyak yang nggak sekolah kan lulus SD sudah hijau ya SMP itu sudah bagus itu lulus SMP. Jadi pengetahuan mereka kan kurang. Jadi makanya acuh dengan hal-hal seperti itu Di belakang ini rumah-rumah ini tuh banyak loh mbak. Rumah ini 4 keluarga masih rumah tapi nggak tahu berapa kakak ya rumah warisan kalau itu ada di situ di petak tidak dijual ditempati bersama-sama karena tanahnya juga adanya segitu warisan dari orang tua akhirnya seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi harusnya ini larinya ke PAUD mbak tadi sayang PAUD kita baru akan mulai lagi nih karena pandemi kemarin tutup PAUD untuk mendeteksi anak-anak yang kekurangan kalau di sini sulit kalau pemberantasan jentik di sini biasanya ada yang nyemprot itu Bu pemberantasan jentik ada kita ada kadernya ada kadernya Jumante Jumante tapi ya kita bersihkan baknya setiap saat embernya kita kuras tapi tandonnya nggak dibersihkan itu ya kan jentik-jentik di sana pengalaman ya mau lo pemeriksaan jentik-jentik ceritanya ya nah ya dibersihkan ini ketuanya sendiri ketua kader begitu ada yang datang petugasnya dulu ada jentik-jentiknya ternyata atas memang jarang dikuras tandon itu memang jarang dikuras dan jadi terus akhirnya sekarang gimana caranya ada ABG-nya taruh di atas iya Bu ya kasih di plastik nanti plastiknya dibolong-bolong taruh di sana terus itu juga pernah dengar woli
Pernah. Nah itu apa tuh, singkatan apa tuh itu? Wol itu yang itu loh Bu, itu kayak pemberantasan nyamuk juga. Kalau iya kalau woli itu tuh bikin nyamuk sih Bu. Iya. Supaya apa untuk demam berdarah. Iya. Itu panjangan apa? Saya tuh nggak begitu ya. Iya. Nggak ada paketan Mbak. Oh gitu ya, habis ini mungkin saya lihatkan di HP saya ya Bu ya, yang satunya kemarin ini malah saya Mbak Karini. Iya. Dan dia yang diadukan. Kita nggak tahu woli itu apa. Ada apa? Tetap sudah tahu ember. Iya. Saya kan hanya ngikutin arahan tuh, ini sudah. Oh tidak di situ tempatnya, di sini. Iya tapi saya pengen tahu woli itu apa. Oh iya. Terus itu tuh singkatan apa? Nggak ada singkatannya. Iya ada Ibu. Kemudian terus itu apa? Ini penemunya siapa pada saat menempatkan itu, ada survei nggak? Iya. Kok ada survei kok saya nggak tahu? Oh. Kita nggak tahu gitu loh. Kadang-kadang itu pada nggak tahu. Iya. Mbak Karin jalan sendiri, hanya dia dapat peninjauan tuh sudah berhasil banyak yang ngajak itu. Kadang-kadangnya di jalan sendiri, nggak boleh seperti itu, harus ngajak teman. Dan kalau tak tuh tolong kita tuh diberitakan sama orang yang saya punya mungkin agak tendu ya pengetahuannya. Jadi nggak banyak tanya gitu loh. Kalau saya tanya Mbak, kalau jadi jenengan jelaskan ke kita. Iya. Makanya kadang-kadang yang sering dikirim ke desa atau puskesmas itu kalau ada apa-apa kalau kita disampaikan kita punya grup. Kalau sudah menyampaikan kita kumpul, ayo kita bicarakan. Sedikit-sedikit ada. Iya. Dulu dikasih center apa, senternya juga rusak senternya. Itu senternya khusus itu. Iya. Menarik. Itu woli itu saya sampai sekarang. Kemarin aku ikut woli ini apa? Iya. Yang nggak pernah tahu itu, tapi itu sudah singkatan apa? Iya ada. Mungkin itu tadi ya Bu ya yang dapat saya sharingkan dengan terkait dengan ventilasi yang baik itu seperti apa, kemudian pemberantasan jentik terkait perilaku hidup bersih dan sehat seperti itu ya Bu ya. Iya. Itu mendapatkan abate itu di mana? Kalau beli atau apa itu di mana? Kalau itu biasanya nah itu tadi apa Bu yang kader yang ngurusin itu tadi apa? Nah itu biasa kita nih dapat dari puskesmas 1 kilo atau berapa gitu, terus kita bungkusin gitu. Selain itu dari mereka itu kita dapat secara umum itu di mana gitu. Kita cari-cari karena itu kan kalau sudah selesai pakai kan nggak habis. Iya. Ada lagi. Cari lagi. Nanti akan muncul lagi. Kalau sudah ada demam berdarahnya muncul. Nah itu. Iya, munculnya hanya pas musimnya gitu ya Bu ya. Nah, itu gimana mendapatkan gitu loh. Nah, kalau sepengalaman saya ya itu tadi Bu, terkait itu kan biasanya lewat buka dulu lewat yang bagian ngurusin atau disebut Jumante itu, kemudian nanti kan beliau naik lagi ke puskesmas ya. Memang kalau untuk itu tuh kalau secara umum itu kayaknya memang belum kayak jual secara umum itu loh Bu untuk obatnya itu. Mungkin ada yang untuk mengatasi jentik-jentik kayak misalkan di Mirota itu memang dia kayak semprotan itu loh Bu, tapi bukan obat sama yang seperti diberikan oleh puskesmas. Karena yang biasanya dari puskesmas itu memang biasanya kalau memberikan itu kayak gelondongan itu loh Bu. Jadi misalkan untuk dusun Depok ini segini, nanti silakan dibagi karena di sana kok dapat infonya ternyata banyak warga yang terkena DB seperti itu. Karena memang kalau untuk obat itu sih memang belum dikonsumsi secara publik gitu loh Bu. Itu mengatasi nyamuk. Iya. Tidak hanya nyamuk demam berdarah, tapi nyamuk yang lain. Iya. Gimana caranya? Ini malah memperbanyak nyamuk biasa. Oh iya. Mengurangi nyamuk demam berdarah. Iya. Jadi yang ditempatin ember itu pada grundel. Iya. Nah itu nyamuknya gila. Iya. Itu bisa ditambah pakai kayak misalkan kayak ada hit, kalau misalkan jenengan nanti misalkan di Swalayan atau di Mirota itu kan ada banyak sekali macam dan mereknya ya Bu ya untuk memberantas nyamuk dengan variannya. Nah itu nanti jenengan bisa memilih kondisinya, misalkan jenengan nggak suka aromanya yang ini, nah itu nanti jenengan bisa pakai aroma yang lain, itu bisa buat memberantas nyamuk yang itu tadi, nyamuk yang biasa. Seperti itu. Jadi pakai itu gimana caranya? Iya. Kalau nggak usah pakai, kalau itu semprot, ada anak-anak, ada makanan, kadang-kadang kita pakai anak-anak yang besar cucu saya yang nakal biasa teko. Iya. Semprotin semua. Kira apa gitu ya? Saya pakai
Obat nyamuk elektrik nggak anu. Pakai elektrik jadi. Nggak anu apa nggak jangkauan apa itu nggak begitu bagus. Sumetan. Oh yang manual itu Bu. Oh, kalau untuk asapnya banyak nggak Bu? Banyak juga. Itu kan nggak bagus gitu loh. Nah itu tuh gimana caranya? Oh pakai anu jangan serai-serai ya udah tak taruh di mana ya enggak. Kalau enggak ini air taruh di ember, kasih air taruh di pojokan, dikasih baygon atau apa, ini biar nyamuknya kalau masuk situ, ke situ gitu ya. telur juga nggak jadi gitu. Ya sudah. Ini biasanya kalau di tempat saya itu nyamuknya datang itu kalau pagi gitu ya, bersubuh itu sama nanti maghrib. Baru itu nggak ada nyamuknya, nggak tahu nyamuknya tidur apa gimana. Mungkin pergi terus habis itu kok mungkin kelembapan, kondisi kelembapan kayak gitu juga mempengaruhi ya Bu ya, kayak pencahayaan juga, apalagi ruangan yang memang dari segi pencahayaan kurang itu memang biasanya kan lebih banyak dihuni nyamuk seperti itu ya Bu ya. Tapi nggak juga kok Mbak. Panasnya bukan main. Jelas. Tapi udara itu kelihatan masuknya itu lancar kok. Kadang-kadang itu terasa angin itu terasa panas sekali. Kalau pakai yang teplokan nyamuk yang listrik itu pernah ngagum buatan Bu? Ya pernah juga sih, tapi kan capek kok Mbak. Kalau pas misal di dekat kita aja Bu diteplok gitu. Ya konsentrasi dan kerja terus mungkin iya sih kalau pakai semprot kadang aromanya nggak sesuai, ada penghuni, ada anak-anak seperti itu. Malah baygon saya gunakan untuk rayap. Iya, sepertinya ibu saya pernah melakukan hal seperti itu juga Bu. Iya. Ya ini juga banyak anak dulu di daerah sini kan daerah bambu, punya pohon bambu. Ini sebelum dibangun ini. Belakang itu kan dari rumahnya orang itu bambu semua. Jadi kalau ada bambu biasanya rayapnya banyak. Dulu buku itu habis makan rayap. Itu semprotin baygon, kalau sudah pada mati baru dibersihkan, tidak lari kemana-mana. Gila ngeri rayap. Mari yang dari atas itu dari atas ya, dari bawah tapi atau dari atas nggak tahu terlewat mana. Bibitnya dari mana yang nggak ngerti. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bu Sabun. Iya. Baik itu tadi ya Bu ya, Ibu bagus sekali bisa sharing, bisa menjelaskan terkait dengan ventilasi yang baik tadi seperti apa. Kemudian untuk tensi tinggi tadi ada beberapa hal yang memang saya justru dapat ilmu banyak dari jenengan. Saya terima kasih sekali. Iya sharing tujuannya itu ya. Seperti itu Ibu, mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau saya sampaikan lagi nanti saya hubungin jenengan lagi ya Bu ya. Sebenarnya Pak RW itu Dikes itu, tapi yang di Dikes negeri yang di Godean itu loh. Di Godean. Dugu terus ringrot ke sana ke barat dekat pertanahan itu Dikes apa itu. Belum saya baru skripsi. Baru skripsi. Seperti itu Bu. Mungkin saya pamit ya Bu ya, kalau begitu itu tadi yang bisa saya sampaikan. Saya kalau misalkan ada kurangnya saya juga mohon maaf. Nanti ini saya sekalian pamitan ya Bu ya. Kemudian ini untuk